Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Kaiju No. 8 episode 1. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Siang itu suasana nampak cerah sekali. Para masyarakat pun menjalankan rutinitasnya tanpa ada kendala apapun. Namun tiba-tiba saja muncul sesosok bayangan besar yang menyeruduk dan menghancurkan sebuah jembatan di wilayah perairan Yokohama. Saat itu juga pihak pemerintah langsung mengeluarkan peringatan darurat tentang kemunculan sosok kaiju. Selain Yokohama Prefektur Kanagawa, peringatan darurat ini juga ditujukan pada masyarakat distrik selatan, tengah, dan distrik Isogo. Para masyarakat pun lari tunggang langgang menyelamatkan diri dengan memasuki shelter-shelter pengungsian di wilayahnya masing-masing sesuai arahan dari pihak berwajib. Kaiju raksasa itu pun mulai menunjukkan wujudnya yang menyerupai seekor kadal. Dia berjalan pelan dan menghancurkan benda apapun yang menghalangi pandangannya. Pasukan pertahanan dari Divisi 3 langsung menuju TKP dengan menaiki helikopter. Dari pantauan pasukan pertahanan, panjang makhluk ini kurang lebih 60 meter dengan kekuatan yang merepotkan. Helikopter pasukan pertahanan mulai menembaki si kaiju hingga membuat makhluk tersebut berteriak keras. Beberapa member pasukan pertahanan kembali menembaki si kaiju, dan setelahnya Kapten Divisi 3 yang diketahui bernama Mina Ashiro melepaskan tembakan super kuatnya tepat di dada kaiju. Alhasil, tembakan Mina membuat isi perut si kaiju meledak dan berhamburan kemana-mana. Jelas saja si kaiju langsung binasa seketika. Para masyarakat pun memberikan selamat dan tepuk tangan meriah pada Divisi 3. Apalagi mereka berhasil mengalahkan si kaiju tanpa mengalami cedera. Pihak media pun memberitakan tentang pasukan pertahanan yang tangguh dan hebat. Beberapa saat kemudian, seorang om-om melihat bangkai kaiju yang berantakan di balik teropongnya. Dia adalah Kafka Hibino, seorang pekerja yang bertugas membersihkan bangkai kaiju. Tugas Kafka dan teman-temannya baru saja dimulai ketika pertarungan telah selesai. Kehebatan petugas kebersihan kaiju ini tidak pernah sekalipun diperhatikan, apalagi sekedar mendapatkan ucapan terima kasih dari masyarakat. Ini adalah pertempuran yang tidak diketahui dan benar-benar disepelekan. Pun demikian, para petugas pembersihan tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Terkadang ada juga petugas yang mengalami insiden kecelakaan dalam bekerja. Tapi ini adalah hal yang lumrah, apalagi mereka membersihkan jasad kaiju dalam volume besar. Sesaat kemudian Kafka sangat kaget ketika atasannya memerintahkan untuk melakukan pembersihan pada areal usus. Bagaimana tidak, bekerja di bagian usus sangat berat karena berkaitan dengan pembuangan kotoran kaiju. Walau berat, namun si Kafka tetap menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Malam itu Kafka sangat capek setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia benar-benar ingin muntah, apalagi aroma kotoran kaiju masih terasa di hidungnya. Dia pun menyaksikan berita di TV tentang Divisi 3 yang berhasil menetralisir kaiju di Yokohama. Kapten Mina Ashiro juga tidak luput dari pemberitaan. Walau usianya masih muda, namun gadis tersebut telah mengalahkan ratusan ekor kaiju. Mina memiliki reputasi terbaik di antara para kapten pasukan pertahanan. Ternyata si Mina ini adalah sahabat masa kecil Kafka, di mana mereka berdua adalah korban dari keganasan kaiju. Mereka pernah berjanji untuk memusnahkan semua kaiju bersama dengan cara menjadi pasukan pertahanan. Kafka pun langsung merenung, mengapa dia malah hidup begini saja tanpa ada kemajuan. Namun dia berusaha menerima dan berlapang dada.
Apalagi petugas pembersihan juga merupakan pekerjaan penting yang bisa membantu banyak orang. Pada keesokan paginya, Kafka mengendarai motor untuk kembali bekerja. Sesampainya di kantor, Kafka dipanggil Pak Tokuda untuk diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Ichikawa Reno. Ichikawa adalah anak magang yang bertekad untuk menjadi pasukan pertahanan. Pak Toku lantas berkata, kalau Kafka dulunya juga memiliki cita-cita menjadi pasukan pertahanan seperti Ichikawa. Sayangnya Kafka menyerah, dan dia saat ini menjadi veteran di perusahaan pembersih kaiju. Ichikawa pun bertanya mengapa Kafka menyerah semudah itu. Kafka pun menjawab dengan senyuman, kalau dia sudah berusaha dengan caranya sendiri. Dia telah mengetahui batasannya, dan saat ini dia juga sudah berumur. Namun Ichikawa tetap tidak memahami maksud Kafka. Pemuda ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impiannya menjadi pasukan pertahanan. Jelas saja hal ini membuat Kafka jengkel. Dalam situasi begini, apapun jawaban Kafka akan terkesan sangat menyedihkan di hadapan Ichikawa. Beberapa saat kemudian, petugas pembersih kembali bekerja untuk membersihkan bangkai kaiju kemarin. Seorang petugas memberikan pengarahan pada semua tim untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kafka pun sangat gembira ketika Ichikawa ditempatkan pada bagian usus. Namun setelahnya dia jadi kesal karena ditempatkan satu tempat bersama Ichikawa. Di waktu istirahat siang, Ichikawa sangat stres setelah mengetahui betapa beratnya bertugas di bagian usus. Walau senang dengan penderitaan Ichikawa, namun Kafka sebenarnya sangat peduli dengan pemuda tersebut. Dia lantas memberikan sebuah minuman dan penutup hidung untuk mengurangi rasa jijik juniornya itu. Sebagai senior yang baik, Kafka selalu membimbing Ichikawa dalam bekerja. Tidak terasa waktu sudah sore. Kafka pun cukup tenang karena area kaiju yang paling bau telah dibersihkan. Rekan-rekan sesama petugas pembersih nampak berpamitan pulang. Sementara si Kafka dan Ichikawa masih bertahan untuk menyelesaikan tugasnya. Ichikawa pun berterima kasih pada Kafka karena si Kafka telah membantunya dalam melewati hari pertama yang sangat berat. Pemuda ini juga berkata bahwa batasan usia perekrutan prajurit pasukan pertahanan diperlebar hingga usia 33 tahun. Itu artinya, Kafka masih bisa melakukan pendaftaran untuk menjadi pasukan pertahanan. Walau nampak cuek, namun sebenarnya Ichikawa sangat peduli dengan Kafka yang nampak kesepian. Tentu saja si Kafka juga berterima kasih pada Ichikawa. Ternyata Ichikawa adalah pemuda yang lebih baik dari bayangan Kafka. Ketika Ichikawa menoleh ke belakang, tanpa disangka seekor Yoju tiba-tiba menyerangnya. Untungnya dengan sigap Kafka segera menyelamatkan Ichikawa. Dia bahkan menendang Ichikawa ketika si Yoju menyeramkan itu kembali meraihnya. Kafka lantas meneriaki Ichikawa agar segera kabur dan menghubungi pasukan pertahanan secepat mungkin. Mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Yoju. Oleh karena itulah Kafka meminta Ichikawa pergi. Apalagi pemuda itu bermimpi menjadi pasukan pertahanan. Jika Ichikawa mati di sini, maka impian itu tidak mungkin bisa direalisasikan. Walau sangat berat, Ichikawa pun berlalu meninggalkan Kafka. Kafka sendiri berusaha mengalihkan perhatian Yoju dengan sebuah tongkat besi. Jelas saja monster itu pun terpancing dan mengejar Kafka. Dalam pelariannya, Kafka mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama Mina, di mana kala itu para kaiju telah menghancurkan kampung halaman mereka. Keduanya begitu sedih, karena masing-masing dari mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa sadar mereka mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pasukan pertahanan. Mereka juga akan berlomba-lomba untuk menjadi prajurit yang terbaik. Kafka yang saat ini dikejar monster Yoji benar-benar kesal. Apalagi kenyataan saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Merasa tidak bisa kabur, dia pun memaksakan diri untuk bertarung melawan si Yoji. Tentu saja Kafka kalah telak, dan dia dihempaskan dengan begitu hebat. Parahnya, si Kafka tidak bisa bangkit karena kakinya patah. Ketika si Yoju hendak memangsa Kafka, tanpa diduga Ichikawa kembali dan memukul wajah monster tersebut dengan tiang rambu lalu lintas. Kafka pun agak kesal Ichikawa malah kembali lagi. Namun Ichikawa menyampaikan bahwa dia telah menghubungi pasukan pertahanan. Jika Ichikawa kabur dan meninggalkan Kafka sendirian, maka dia merasa tidak pantas menjadi pasukan pertahanan.
Kafka pun tersentak dan kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak bisa diandalkan. Bahkan untuk melindungi juniornya saja Kafka sudah sangat kewalahan. Dia pun berteriak-teriak dan mengumpat sendiri. Ketika Shioju hendak menghabisi Kafka dan Ichikawa, saat itu juga seekor harimau putih tiba-tiba muncul dan menghentikan serangan Yoju. Bersamaan dengan itu, Shioju nampak tertembak hingga tubuhnya berhamburan. Kafka pun sangat terkejut. Ternyata yang menyelamatkannya adalah Mina Ashiro bersama pasukan Divisi 3. Mina lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Kafka dan Ichikawa. Sementara pasukan lainnya akan berpatroli untuk memastikan tidak ada Yoju yang tertinggal. Malam itu di rumah sakit, Kafka mengakui kalau Mina adalah prajurit pertahanan yang sangat hebat. Gadis itu bisa membunuh kaiju yang menakutkan dalam sekejap mata. Walau kenyataan ini sangat menyakitkan, faktanya si Mina telah mencapai level tertinggi yang mustahil digapai oleh Kafka. Ternyata si Ichikawa berada dalam satu kamar dengan Kafka. Ichikawa pun berterima kasih karena Kafka telah menyelamatkannya. Jika tidak ada Kafka, mungkin si Ichikawa hanya tinggal nama saja. Setidaknya hal itulah yang membuat Ichikawa sangat mengagumi Kafka. Ichikawa pun berharap Kafka bisa menjadi pasukan pertahanan bersama dirinya. Kafka sendiri mulai sadar, dan dia sangat berterima kasih karena Ichikawa telah memberikannya pencerahan. Bagaimanapun juga, Kafka tidak mau lagi membohongi dirinya yang sangat ingin menjadi member pasukan pertahanan. Tapi saat itu Kafka agak bingung dan kaget, karena tiba-tiba saja muncul seekor kaiju kecil yang melayang-layang di atas kepalanya. Belum sempat dia berteriak, kaiju kecil itu langsung melesat dan merangsek masuk ke dalam mulutnya. Jelas saja si Kafka kejang-kejang dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ichikawa yang khawatir langsung membuka tirai di sebelahnya itu. Dan betapa kagetnya dia ketika tiba-tiba saja melihat sosok kaiju yang mengerikan di hadapannya. Kafka yang tiba-tiba berubah menjadi kaiju juga sangat kaget. Kaiju itu pun berusaha menjelaskan pada Ichikawa bahwa dia adalah Kafka. Namun ada seorang kakek yang memergoki sosok kaiju Kafka. Parahnya, kakek itu langsung menelepon pasukan pertahanan. Tentu saja Ichikawa meminta kaiju Kafka segera kabur agar tidak dibantai oleh pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina mendapatkan telepon dari markas pusat tentang kemunculan kaiju di rumah sakit Yokohama Minami. Gadis itu pun segera mengirimkan prajuritnya untuk memburu kaiju yang tidak lain adalah si Kafka Hibino. Kisah pun kembali flashback di mana Kafka dan Mina kecil sedang berada di perpustakaan. Mina menertawakan Kafka yang sok pemberani dan selalu berada di sisinya ketika kaiju menyerang. Jelas saja Kafka sangat malu, apalagi jika hal ini sampai diketahui oleh ibu mereka masing-masing. Namun justru disinilah Mina berterima kasih pada Kafka, karena rasanya jadi tidak menakutkan jika semua masalah dihadapi bersama. Mina yang merupakan kapten pasukan pertahanan Divisi 3 berjalan tenang di tengah-tengah skuadnya. Dia segera memimpin operasi penghancuran kaiju di rumah sakit agar tidak ada korban berjatuhan. Televisi pun menginformasikan tentang adanya serangan kaiju kecil di Yokohama. Para masyarakat pun dihimbau agar segera menyelamatkan diri menuju shelter pengungsian. Kondisi di rumah sakit pun masih belum kondusif. Si kakek benar-benar sangat ketakutan melihat sosok kaiju Kafka. Ichikawa pun berusaha keras menghilangkan kesalahpahaman ini dengan meminta Kafka untuk tersenyum. Sayangnya senyuman Kafka terlihat benar-benar sangat mengerikan. Jelas saja si kakek langsung pingsan seketika. Kafka yang khawatir langsung mendekat untuk menyadarkan si kakek. Namun saat dia menyandarkan tangannya di tembok, tanpa disangka tembok itu langsung jebol dan hancur begitu parah. Hal ini membuat Kafka dan Ichikawa sangat syok. Kafka sungguh sangat bingung, apalagi para penghuni kamar sebelah mulai berdatangan, dan mereka menyadari bahwa ada kaiju di rumah sakit ini. Ichikawa pun segera mengajak Kafka kabur dari rumah sakit, tentunya agar tidak terjadi masalah yang lebih buruk. Kafka pun langsung menyetujuinya. Namun ketika dia hendak membuka jendela, parahnya seluruh jendela langsung hancur berantakan akibat kekuatan kaiju Kafka yang sulit dikendalikan. Di sini Kafka menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya itu. Di dalam pelariannya, Ichikawa nampak bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi di sini.
Sejak kapan seniornya itu berubah jadi kaiju? Mengapa bisa demikian? Atau lebih tepatnya lagi, apakah Kafka itu manusia atau kaiju? Saat pikirannya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan, tanpa disangka tubuh Kafka berubah bentuk menjadi monster yang sangat menyeramkan. Jelas saja Ichikawa kaget, dan kekagetannya semakin memuncak ketika Kafka menjulurkan lidahnya dan memakan seekor burung gagak di atas tiang listrik. Anehnya, setelah memakan burung itu, tubuh kaiju Kafka kembali ke wujud normal. Kondisi ini pun membuat Kafka semakin down, apalagi wujud kaiju ini tidak mungkin membuatnya menjadi member pasukan pertahanan. Bagaimana tidak, Kafka saat ini lebih tepat menjadi target buruan pasukan pertahanan itu sendiri. Lelaki itu pun terdiam dan kembali mengingat janjinya pada Mina. Kafka cukup kesal. Padahal sebelumnya dia baru saja membulatkan tekad untuk kembali mengejar Mina. Ichikawa pun mengajak Kafka melanjutkan pelarian hingga ke garis pembatas. Jika melewati batasan itu, dipastikan kondisi benar-benar sudah aman. Namun Kafka merasakan sesuatu yang mendekat dengan indera kaijunya. Itu bukanlah pasukan pertahanan, melainkan sesuatu yang lebih buruk dari bawah tanah. Firasat Kafka pun benar, karena detik itu juga muncul seekor Yoju yang nampak mengamuk. Pasukan pertahanan Divisi 3 pun menyadari kemunculan Yoju itu. Mina lantas memerintahkan sebagian pasukannya untuk mengejar kaiju Kafka, sementara dirinya akan mendatangi kaiju yang barusan muncul. Walau situasi begitu buruk, namun ini cukup melegakan karena jumlah pasukan pertahanan yang mengejar Kafka pasti berkurang. Menurut Ichikawa, ini adalah kesempatan emas untuk bersembunyi dan kabur dari kejaran pasukan pertahanan. Kemunculan kaiju Kafka saja sudah membuat warga heboh. Ichikawa pun berharap tidak ada korban yang bertumbangan. Namun demikian, Kafka terlihat bimbang melihat serangan si Yoju di hadapannya. Situasi di pusat kemunculan kaiju nampak sangat mengenaskan. Di sana banyak sekali bangunan yang hancur dan rusak parah. Saat itu ada seorang bocil yang menangis terisak melihat ibunya tertimpa sebuah lemari besar. Dia pun berusaha menolong dengan memindahkan lemari yang menimpa ibunya itu. Sayangnya dia tidak sanggup karena benda tersebut memang sangat berat sekali. Sang ibu pun hanya bisa pasrah dan meminta anaknya untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Parahnya, Yoju mengetahui keberadaan mereka dan mulai melakukan serangan. Sang ibu pun benar-benar sangat terkejut, dan dia memohon agar putri kecilnya itu pergi meninggalkannya. Namun bocil itu tidak mau dan tetap bertahan. Yoju pun mulai membuka mulut untuk memakan bocah dan ibunya itu. Tapi sebelum itu terjadi, tanpa disangka kaiju Kafka datang dan meninju si Yoju dengan begitu keras. Saking kerasnya, kaiju besar itu nampak terseret jauh hingga beberapa blok. Lagi-lagi Kafka cukup kaget dengan kekuatan kaiju super yang dimilikinya. Walau sudah diselamatkan, namun si bocil sangat ketakutan melihat sosok Kafka. Kafka pun menyingkirkan lemari yang menimpa sang ibu. Ichikawa juga terlihat datang dan segera memberikan bantuan. Untungnya sang ibu hanya pingsan tanpa mengalami cedera serius. Sesaat kemudian si Yoju kembali bangkit dan nampak sangat marah. Kafka pun meminta Ichikawa menjauh bersama bocil dan ibunya. Tentu saja Ichikawa langsung kabur, karena si Kafka mengeluarkan aura energi besar di sekitar tubuhnya. Kafka langsung menghindar ketika si Yoju hendak memakannya. Dia lantas melesatkan pukulan super kuat hingga si Yoju terhempas ke udara. Kekuatan super yang dilepaskan Kafka membuat si Yoju diselimuti petir dan meledak parah tanpa tersisa. Sedetik kemudian hujan darah terlihat membasahi seluruh area bencana. Darah kaiju itu pun membuat penampilan Kafka jadi terlihat jahat dan mengerikan. Tanpa diduga si bocil menghentikan langkah Kafka ketika hendak pergi menjauh. Dia pun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena Kafka telah menyelamatkannya beserta sang ibu. Ucapan penuh keikhlasan itu membuat hati Kafka sangat tersentuh. Dia pun kembali mengingat Mina Ashiro yang dulu juga mengucapkan rasa terima kasih seperti itu. Kala itu keduanya sedang berusaha meraih mimpi untuk menjadi pasukan pertahanan. Kafka pun bisa melihat dengan sangat jelas bahwa dia sanggup mendampingi Mina sebagai salah satu bagian dari pasukan pertahanan. Di sini Kafka mulai bisa mengendalikan perubahan wujud kaijunya. Dia pun menegaskan kalau dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Mina.
Beberapa saat kemudian Mina dan pasukannya tiba di TKP. Melihat bangkai kaiju yang semburat kemana-mana, membuat semua orang jadi bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Mina pun mendatangi si bocil dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Bocil itu pun tidak bisa bercerita karena masih dalam trauma berat. Mina pun langsung menenangkannya. Gadis itu berjanji akan memusnahkan semua kaiju yang ada di muka bumi ini. Namun hal ini justru membuat si bocil nampak sedih. Dengan polosnya, bocil itu meminta agar Mina tidak memusnahkan Tuan Kaiju baik hati yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Jelas saja Mina sangat terkejut mendengarkan pengakuan aneh ini. Tidak terasa 3 bulan telah berlalu. Sosok Kaiju Kafka digambarkan begitu menyeramkan berdasarkan keterangan dari para saksi di rumah sakit. Melalui media televisi, Kaiju Kafka dijuluki sebagai Kaiju nomor 8 oleh pasukan pertahanan. Sayangnya hingga saat ini Kaiju nomor 8 itu tidak diketahui keberadaannya. Tentu saja hal ini membuat masyarakat resah. Pasukan pertahanan juga sangat waspada akan serangan lanjutan Kaiju nomor 8 itu. Kafka merupakan kasus anomali pertama yang belum bisa diselesaikan oleh pasukan pertahanan, bahkan sejak awal berdirinya organisasi itu. Pagi itu Ichikawa dan Kafka mendapatkan surat dari tim rekrutmen pasukan pertahanan. Ichikawa pun cukup senang karena dinyatakan lolos seleksi ujian awal. Semua rekan-rekan petugas pembersihan pun memberikan selamat pada Ichikawa. Ichikawa pun bergegas menemui Kafka untuk memberikan surat tersebut. Walau tahun ini adalah kesempatan terakhir, namun Pak Tokuda berharap Kafka bisa diterima masuk sebagai pasukan pertahanan. Dia benar-benar memahami tentang betapa kerasnya Kafka berusaha untuk mewujudkan impiannya itu. Rekan-rekan sesama petugas pembersihan nampaknya juga mengharapkan hal yang sama. Setibanya di lokasi pembersihan, Ichikawa langsung memarahi Kafka karena si Kafka memperlihatkan wujud kaijunya. Pemuda ini sangat khawatir jika sampai ada orang yang melihat dan mengetahui identitas kaiju Kafka. 3 bulan sebelumnya, Kafka dan Ichikawa kembali ke rumah sakit dan menemui petugas medis di sana. Ternyata mereka berpura-pura menjadi orang yang ketakutan dan mengungsi karena adanya serangan kaiju. Sandiwara mereka pun berhasil, dan hingga saat ini kondisinya masih aman-aman saja. Ichikawa lantas memberikan surat pengumuman seleksi yang menyatakan kalau Kafka Hibino lolos ujian pertama. Namun reaksi Kafka nampak datar saja, karena dia pasti akan gagal pada ujian kedua. Ujian pertama hanyalah mengisi formulir dan tes tulis saja, sementara ujian yang kedua cukup sulit karena akan diawasi oleh para prajurit. Jika Kafka tidak bisa mengendalikan wujud kaijunya, dia pasti akan dibinasakan. Pun demikian, tekad Kafka sudah sangat bulat. Dia akan terus maju dan mengikuti serangkaian ujian tersebut. Sambil memandangi baliho Mina, Kafka akan berusaha semaksimal mungkin karena ini adalah kesempatan terakhir untuknya yang sudah berusia 32 tahun. Ichikawa juga sangat bersemangat. Apapun yang terjadi, dia akan bersaing ketat dengan Kafka untuk menjadi member pasukan pertahanan. 10 hari kemudian ujian kedua pun dimulai. Kafka dan Ichikawa pergi ke pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa untuk mengikuti seleksi ujian itu. Sesampainya di TKP terlihat beberapa anak muda yang datang berlarian untuk mengikuti ujian serupa. Tanpa diduga di dekat mereka ada seorang gadis judes yang memanggil Kafka dengan sebutan Om-Om. Gadis itu memaksa Kafka untuk menyingkirkan mobilnya karena 55 adalah angka kesukaannya. Tentu saja Kafka tidak terima. Apalagi di sekitar mereka banyak sekali parkiran yang kosong. Melihat Kafka yang sulit diajak kompromi, gadis itu pun memperlihatkan setelan baju khususnya yang begitu mirip seperti milik pasukan pertahanan. Dan benar saja, setelan itu memberikan kekuatan super yang bisa membuat gadis tersebut mengangkat dan melempar mobil Kafka hanya dengan satu tangan. Tentu saja Kafka dan Ichikawa benar-benar sangat kaget. Disinilah diketahui kalau gadis tersebut adalah peserta ujian seleksi pasukan pertahanan nomor 2016 yang bernama Shinomiya Kikoru. Kikoru yang memiliki hobi membantai kaiju lantas mendekati dan mengendus Kafka. Parahnya, dia begitu yakin kalau Kafka memiliki aroma seekor kaiju yang berbahaya.
Melihat kecurigaan Kikoru, Ichikawa langsung menjelaskan kalau dirinya dan Kafka bekerja sebagai petugas pembersih kaiju. Jadi tidaklah aneh jika Kafka memiliki bau layaknya kaiju. Saat itu Kafka segera mengangkat dan membetulkan posisi mobilnya, yang tentu saja kejadian ini benar-benar membuat Kikoru kaget. Kikoru bahkan sempat berpikir kalau Kafka juga memiliki setelan pribadi seperti dirinya. Dengan jengkel, Kafka memperkenalkan dirinya pada Kikoru, di mana dia merupakan peserta dengan nomor 2032. Walau agak bingung, namun Kikoru nampak tersenyum. Sebenarnya dia datang hanya untuk menjalani formalitas saja dalam proses rekrutmen pasukan pertahanan. Namun kemunculan Kafka sepertinya bisa memberikan sedikit hiburan untuknya. Kikoru benar-benar bersemangat untuk mempermalukan Kafka. Gadis itu pun kemudian berlalu bersama beberapa pengawalnya. Sedetik kemudian Ichikawa nampak sangat kesal karena Kafka telah menunjukkan kekuatannya pada Kikoru. Ichikawa tidak mau mendengar alasan apapun, walau Kafka hanya mengubah tubuh tertentunya saja. Jika sampai Kafka mengulanginya lagi, Ichikawa tidak segan-segan memaksanya pulang. Hal ini pun membuat Kafka tidak berkutik dan hanya bisa menurut saja. Saat ini semua peserta nampak fokus menjalani ujian fisik. Kafka sendiri benar-benar tertinggal dan begitu kepayahan. Padahal pekerjaan yang dijalaninya sangat melelahkan dan bahkan memerlukan tenaga ekstra untuk menyelesaikannya. Sebelumnya Ichikawa menjelaskan pada Kafka kalau ujian kedua ini dibagi menjadi tes fisik dan tes kualifikasi. Tes kualifikasi menilai kemampuan yang nampaknya sulit dikendalikan. Kafka pun menargetkan dirinya mendapat nilai yang bagus dalam ujian fisik. Namun faktanya tidak semudah itu. Ditambah lagi staminanya menurun karena sudah berusia di atas 30 tahun. Keadaan ini membuat Kafka benar-benar stres dan badannya terasa sangat amat berat. Alhasil, dia menjadi peringkat 219 dari 225 orang yang mengikuti seleksi ujian fisik ini. Kikoru pun tertawa jahat dan mempermalukan Kafka. Hebatnya, gadis ini bisa meraih peringkat kelima dari seleksi ini. Mengingat kesombongannya tadi di hadapan Kikoru, Kafka pun langsung meminta maaf. Dia meminta Kikoru untuk melupakan semua ucapan buruknya tadi pagi. Tentu saja Kikoru tersenyum puas dan pergi begitu saja. Pun demikian Ichikawa cukup senang karena Kafka tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka lantas berkata bahwa semua orang di sini sudah berusaha keras. Jika menggunakan kekuatan kaiju, maka itu sama saja Kafka bertindak curang. Walau terdengar bijak, namun Kafka sangat khawatir jika dia berada di peringkat terbawah. Sementara itu, wakil kapten divisi 3 yang bernama Soshiro Hoshina menyampaikan data peserta ujian pada Mina Ashiro. Ujian kali ini begitu spesial karena ada beberapa kandidat yang sangat menarik. Soshiro pun mulai menjelaskan nama-nama kandidat menarik tersebut, di mana yang pertama adalah Izumo Haruichi. Haruichi merupakan lulusan terbaik dari Universitas Pembasmi Kaiju Tokyo. Dia meraih peringkat kedua di sesi ujian fisik yang berlangsung saat ini. Selanjutnya Furuhashi Iharu, seorang pria berbakat dan lulusan terbaik dari kampus teknik Pembasmi Hachioji. Iharu mendapatkan urutan ketiga dan dia terlihat selalu bersemangat. Kemudian ada seorang lelaki dari anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang, yaitu Kaguragi Aoi. Sebagai peraih peringkat 1 dalam ujian fisik, Aoi meninggalkan profesi stabilnya yaitu Angkatan Darat hanya demi menjadi anggota pasukan pertahanan. Dalam ujian kali ini banyak sekali peserta dari berbagai alma mater kampus bergengsi dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka adalah para elit yang tidak berniat jadi petugas lapangan. Mereka sengaja mengincar karir untuk menjadi para petinggi di dalam pasukan pertahanan. Sementara itu, orang yang paling hebat adalah Shinomiya Kikoru. Di usia 16 tahun, Kikoru menjadi lulusan termuda dan terbaik dari Universitas Pembasmi California. Dia dikenal sebagai gadis jenius yang paling menonjol dalam sejarah. Kafka pun baru sadar kalau Kikoru adalah saingan yang tidak mungkin dikalahkannya. Tanpa sadar, Kafka memegangi Kikoru. Namun setelahnya dia dihajar habis-habisan oleh para pengawal gadis itu. Kikoru pun sangat puas bisa mempermalukan Kafka. Jelas saja Kafka sangat kesal dan dia memastikan nantinya akan balik mempermalukan Kikoru. Walau Kafka diambang eliminasi, namun Ichikawa menenangkannya.
Tes kualifikasi selama 2 tahun ini hanya mengujikan masalah penanganan bangkai kaiju. Saat ini telah terjadi perubahan pola pikir, di mana menetralkan ancaman kaiju tidak hanya sekedar mengalahkan monster itu saja. Inilah alasan utama Ichikawa memilih bekerja sambilan sebagai petugas pembersihan kaiju. Informasi ini pun membuat Kafka sangat bersemangat. Baik Kafka dan Ichikawa akan mengerahkan seluruh kemampuannya pada tes selanjutnya. Scene pun berpindah pada lokasi ujian kedua, di mana wakil Kapten Soshiro yang akan menjadi penguji ujian kali ini. Di belakangnya nampak gerbang yang sangat besar sekali dan itu merupakan tempat latihan khusus bagi pasukan pertahanan Divisi 3. Setelah gerbang dibuka, terlihat seekor Honju dan beberapa Yoju. Honju itu pun langsung menerjang Soshiro dari belakang. Untungnya sebuah pagar kuat langsung menghalangi serangan monster itu. Soshiro lantas menjelaskan bahwa para peserta harus membasmi kaiju yang muncul. Jelas saja Kafka dan Ichikawa sangat terperanjat, karena ujian kali ini berbeda dari bayangan mereka yang sebelumnya mengira bakalan membedah kaiju. Soshiro melanjutkan bahwa para peserta ujian akan dibekali dengan setelan seragam anti kaiju dari pasukan pertahanan lengkap dengan senjatanya. Produk Izumo yang sangat canggih ini bisa menyesuaikan kondisi tubuh saat digunakan. Baju tempur yang terbuat dari jaringan kaiju itu nampak lengket dan menyatu dengan tubuh pemakainya. Tubuh penggunanya pun jadi terasa panas seiring dengan meningkatnya massa otot. Hasilnya, kemampuan tempur pemakainya juga pasti akan meningkat. Teknisi dari Divisi 3 yang bernama Okonogi Konomi mengatakan bahwa dia akan mengukur kekuatan tempur yang dilepaskan setelan baju super itu. Ichikawa memiliki kekuatan tempur sebesar 8%, Haruichi sebesar 18%, Aoi 15%, sementara Iharu sebesar 14%. Semuanya pun mulai terkejut saat melihat kekuatan tempur Kikoru yang bisa mencapai 46%. Demikian juga dengan wakil Kapten Soshiro, di mana dia menilai kalau kekuatan Kikoru setara dengan level ketua tim. Kikoru menorehkan sejarah, karena dia adalah jenius yang memiliki rekor tertinggi sebelum bergabung dalam pasukan. Parahnya, si Kafka malah memiliki kekuatan tempur sebesar 0%. Tentu saja Soshiro langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peserta dengan kekuatan paling lemah. Namun demikian, sikap kocak Kafka membuat Soshiro menyukainya. Kafka sangat bingung, mengapa dirinya tidak memiliki kemampuan sama sekali. Sebelum tersingkir, Kafka berusaha menemukan trik untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Di tempat ujian final, Soshiro mulai menjelaskan tata tertib ujian ini. Targetnya adalah 1 Honju dan 36 Yoju yang tersebar di area pertempuran. Para kaiju itu telah memakan 16 korban dan mereka ditangkap hidup-hidup untuk melatih para junior pasukan pertahanan. Semua peserta akan diikuti drone, di mana alat itu akan melacak dan memantau setiap pergerakan yang terjadi. Jika dirasa nyawa peserta terancam, pihak penguji akan mengaktifkan sebuah perisai di setelan baju tempur. Namun itu artinya peserta tersebut dinyatakan gagal seleksi. Pihak penguji juga tidak bisa menjamin 100% keselamatan peserta. Pun demikian, semua peserta tetap melesat dan maju dengan gagah berani. Lagi-lagi Kikoru menjadi peserta paling menonjol di antara peserta yang lainnya. Dia sanggup melompat tinggi dan berlari menapaki dinding bangunan vertikal dengan begitu mudah. Bidikan senapannya juga sangat akurat. Setiap kaiju yang ditemuinya pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Kemampuan ajaib Kikoru membuat semua orang nampak melongo. Berbeda dengan si Kafka yang sangat amat jauh tertinggal. Lebih parahnya lagi, dia bahkan tidak mampu untuk sekedar mengangkat senjatanya sendiri. Di tengah pertempuran, Soshiro mengumumkan kalau Kapten Minaashiro juga ikut menyaksikan dan ikut menilai evaluasi final ini. Kafka pun langsung tersentak, namun dengan ini dia jadi benar-benar fokus untuk memberikan hasil yang terbaik. Tata tertib ujian final ini memberikan Kafka sebuah gambaran bahwa yang dinilai dari ujian ini adalah tindakan yang diambil oleh para peserta. Tentunya juga berdasarkan kemampuan dan situasi yang terjadi di TKP. Oleh karena itulah, Kafka dan Ichikawa yang memiliki kemampuan tempur rendah harus membantu peserta lainnya.
Tanpa pikir panjang, Kafka langsung membuang senapan laras panjangnya. Bersama Ichikawa, Kafka mendekati arena pertarungan dan menganalisa Yoju yang hendak dilawan. Ternyata sebelumnya Kafka pernah membereskan jasad kaiju tipe tersebut. Dia lantas berlari dan melemparkan sebuah granat pelumpuh yang membuat si Yoju berteriak sangat keras. Kafka mengetahui kalau Yoju ini tidak memiliki penglihatan yang baik, tapi sebagai gantinya si Yoju memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Kafka lantas berteriak pada Haruichi dan Aoi agar mereka memusatkan tembakannya pada perut si Yoju. Tanpa pikir panjang, Haruichi dan Aoi langsung menembaki perut si Yoju yang ternyata langsung membuat Yoju itu tumbang. Soshiro pun agak tertegun melihat aksi Kafka. Sayangnya si Mina hanya diam 1000 bahasa. Kafka sangat bersemangat karena memiliki pengetahuan yang sangat banyak tentang kaiju. Meski tidak menggunakan kekuatan kaijunya, Kafka sangat yakin bisa menebus semua kegagalannya yang dulu. Namun tanpa diduga, Kafka mendapatkan serangan dadakan kuat dari Yoju yang bersembunyi di sampingnya. Ichikawa pun terperanjat, apalagi Kafka terlihat muntah-muntah darah. Para penguji cukup waspada, apalagi Kafka mengalami luka yang cukup serius. Kafka tidak peduli dirinya kesakitan. Dia hanya khawatir jika pihak penguji akan mengaktifkan perisai jarak jauh demi melindunginya. Walau tidak berdaya, namun Kafka berusaha bangkit karena saat ini Mina tengah memperhatikannya. Kafka tidak sudi jika Mina melihatnya dalam kondisi lemah seperti ini. Ketika si Yoju hendak memakan Kafka, tiba-tiba saja muncul rentetan tembakan yang langsung menghabisi si Yoju. Ternyata tembakan itu berasal dari Kikoru. Dan lagi-lagi Kikoru sangat senang melihat Kafka sangat terpuruk. Gadis itu pun kembali melesat untuk memburu Honju. Hal ini membuat peserta yang lainnya tidak bisa tinggal diam. Namun kekuatan mereka sangat jauh bak langit dan bumi. Kafka sebenarnya ingin terus berjuang, namun apa dayanya dia kesulitan berdiri. Soshiro pun menginformasikan kalau Kafka mengalami patah tulang dan luka dalam yang sangat serius. Fakta ini pun membuat Kafka sangat terpukul. Walau dia tidak mau menyerah, namun faktanya kekuatan tempur yang dimilikinya hanyalah 0%. Dia pun mulai berpikir bahwa orang-orang yang bisa mendampingi Mina hanyalah mereka yang memiliki bakat hebat. Melihat kondisi yang ada, Soshiro pun menyarankan Kafka untuk segera mundur. Apalagi situasi saat ini benar-benar sangat tidak memungkinkan. Namun yang menentukan untuk menyerah ataupun tidak hanyalah si Kafka sendiri. Dan meskipun saat ini Kafka tidak muda lagi, namun dia masih berusaha untuk mengejar impian terbesarnya. Pelan tapi pasti, Kafka bisa bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri. Dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi mengejar Mina. Anehnya, saat itu juga kekuatan tempur Kafka meningkat sebesar 0,01%. Angka tersebut memanglah sangat kecil, namun justru hal itulah yang membuat para penguji agak terkejut. Dengan sangat serius, Kafka menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah menyerah sekalipun. Mina yang melihat usaha keras Kafka masih nampak diam, dan seakan tidak ada simpati pada lelaki itu. Saat ini tim penguji agak tidak percaya melihat Kafka bisa berdiri tegak dengan kaki yang patah. Keteguhan dan sikap pantang menyerah Kafka pada akhirnya membuat Soshiro luluh. Wakil Kapten Divisi 3 itu lantas membiarkan Kafka melanjutkan ujian. Tapi jika situasinya berbahaya, Soshiro akan mengaktifkan perisai jarak jauh dan memaksa Kafka pulang. Sebenarnya Kafka tidak mau dikasihani dan dia meminta Ichikawa untuk melanjutkan perburuan. Namun Ichikawa tidak mau dan malah menawarkan bantuan pada Kafka untuk berjuang bersama. Kafka pun mengingat bahwa Ichikawa pernah menyelamatkannya dari serangan Yoju. Keduanya pun sepakat untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Disinilah Soshiro tertawa terbahak-bahak melihat Ichikawa memanggul Kafka di medan pertempuran. Ichikawa bertugas di bagian pergerakan bawah, sementara Kafka akan menggunakan seluruh pengetahuannya tentang kaiju untuk mengalahkan musuh. Ichikawa pun berlari kencang untuk menyusul Kikoru dan kontestan yang lainnya. Kikoru sendiri nampak bergerak cepat sambil menghabisi banyak sekali monster Yoju yang ditemuinya. Parahnya gadis muda itu tidak membiarkan peserta ujian lain untuk sekedar membantu.
Kikoru pun pada akhirnya berhasil membasmi Yoju yang terakhir, dan kini dia melesat cepat untuk bertarung melawan Honju. Sambil memanfaatkan titik buta Honju, Kikoru mulai melempar granat dan setelahnya mendarat tepat di mulut Honju. Dia lantas menembakkan senapan dan menargetkan organ dalam monster tersebut. Alhasil, Honju itu pun langsung ambruk dan binasa seketika. Dengan dikalahkannya si Honju, pihak penguji pun mengumumkan bahwa evaluasi final telah berakhir. Mereka juga menarik semua drone, sekaligus membantu para peserta yang terluka. Tentu saja Kafka sangat kesal sekali, apalagi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Wakil Kapten Soshiro hanya bisa tersenyum melihat hasil evaluasi final ini. Dia merasa kalau ujian ini terlalu cepat dengan adanya Kikoru, padahal dia dan timnya telah menyiapkan ujian ini dengan susah payah. Kapten Minaashiro nampaknya juga kagum dan tertarik dengan kemampuan Kikoru. Ini benar-benar di luar ekspektasi, padahal Soshiro memperkirakan akan ada 30 orang yang tereliminasi. Semua peserta ujian dinyatakan lolos dan korban yang terluka hanya segelintir orang saja. Hasil seperti ini sudah sangat jelas karena adanya Kikoru. Disinilah diketahui bahwa Kikoru adalah putri dari Direktur Umum Pasukan Pertahanan, yaitu Isao Shinomiya. Soshiro pun begitu yakin kalau Kikoru akan menjadi inti dari pasukan pertahanan. Setidaknya itulah harapan dari negara ini. Menyelesaikan ujian final dengan sangat sempurna rasanya seperti biasa saja bagi Kikoru. Dia pun langsung balik kanan dan berencana mempermalukan Kafka untuk yang kesekian kalinya. Tanpa disangka muncul seekor kaiju di belakang Kikoru. Gadis itu pun sangat terkejut dan tidak bisa menghindari serangan tembakan fatal si kaiju. Anehnya, saat itu juga semua Yoju tiba-tiba bangkit dari kematian. Kafka, Ichikawa, dan para peserta lainnya jelas sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Walau Ichikawa meminta Kafka untuk segera melakukan evakuasi, namun Kafka hanya diam saja dan nampak begitu serius. Kikoru pun muntah-muntah darah setelah menerima serangan si kaiju. Untungnya gadis tersebut memfokuskan perisai di jantung hingga berhasil melindungi organ vitalnya itu. Namun di sini Kikoru benar-benar terkejut setelah menyadari kalau si kaiju bisa berbicara bahasa manusia. Kondisi pun semakin genting ketika kaiju ini membangkitkan Honju sekaligus menembaki Kikoru dengan sangat cepat. Kerusakan yang diterima Kikoru memberikan sinyal pada tim penguji bahwa gadis tersebut mengalami luka yang begitu serius. Soshiro pun mulai bingung dengan apa yang terjadi di medan pertempuran. Beberapa drone yang tersisa nampak memberikan visualisasi bahwa saat ini para Yoju telah bangkit dan melakukan serangan. Ini benar-benar membingungkan. Seharusnya para kaiju tidak memiliki karakteristik aneh seperti itu. Tim penguji pun mendapatkan perkiraan kekuatan Honju sebesar 6,4, dan tentu saja kekuatan itu jauh lebih besar dari sebelum Honju tersebut dikalahkan. Soshiro pun mulai khawatir dengan kondisi ini. Setidaknya diperlukan satu pasukan tingkat menengah untuk menghentikan si Honju, dan orang yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Honju tersebut saat ini hanyalah Mina dan Soshiro saja. Mina pun memerintahkan Konomi dan tim teknisi agar segera mengaktifkan perisai jarak jauh pada semua peserta. Dia juga meminta agar sebagian drone dikirim kembali untuk merekam kejadian di TKP. Setelah itu Mina dan Soshiro segera bergegas menuju medan pertempuran. Walau sirine dan peringatan untuk mengevakuasi diri terdengar dengan begitu jelas, namun Kikoru tidak mau mundur karena dia memiliki tanggung jawab untuk membereskan Honju di hadapannya. Kikoru juga memastikan bahwa tidak akan ada korban jiwa bertumbangan di tempat ini. Dia pun perlahan bangkit setelah baju tempur menutup luka-luka di tubuhnya. Namun sayang, dia harus terhempas mundur setelah Honju menyambarnya dengan hantaman yang begitu keras. Kikoru yang saat ini sangat tidak berdaya nampaknya mengingat kembali pesan ayahnya, di mana dia harus sempurna demi masa depan negara. Adegan pun flashback ke masa lalu, tepatnya Kikoru masih seorang bocah SD. Sejak masih kecil, Kikoru selalu juara satu dan menjadi siswa yang berprestasi. Sayangnya dia kurang perhatian. Dia begitu iri dengan teman sebayanya yang sering mendapatkan pujian serta kasih sayang dari orang tuanya. Ketika mendengar kabar bahwa ayahnya atau Isao Shinomiya pulang hari ini, Kikoru pun menutupi kesedihannya dan akan menyambut kehadiran sang ayah. Tapi harapannya tidak sesuai bayangan, karena Isao selalu mendidiknya untuk menjadi yang terbaik.
Ketika telah mencapai suatu prestasi, Isao meminta Kikoru untuk terus maju menuju target selanjutnya. Dan satu hal yang selalu teringat di benak Kikoru, bahwa sang ayah selalu menekannya untuk menjadi yang sempurna. Semua itu demi negara serta demi mendiang sang ibu. Kikoru pun hanya bisa diam dan menuruti semua permintaan serta kemauan ayahnya. Dia pun tidak menyerah dan berusaha menyerang Honju dengan sisa-sisa kekuatannya. Bagaimanapun juga, ayahnya selalu berharap agar Kikoru tidak boleh kalah dari apapun. Sayangnya lagi-lagi Kikoru terpukul mundur. Ditambah lagi saat ini tangannya sudah patah dan dia tidak mampu untuk mengangkat senjatanya. Kikoru pun berteriak kesakitan. Sementara uni organ Honju yang sebelumnya dipotong oleh pasukan pertahanan nampak tumbuh kembali. Dari pemantauan drone, terlihat si Honju berusaha mengompresi energi besar melalui tanduk uni organnya. Kikoru pun benar-benar pasrah dengan keadaannya. Dia lantas menangis dan meminta maaf pada ayahnya karena tidak bisa menjadi sosok yang sempurna. Ketika si Honju melepaskan bola energinya, tanpa disangka Kafka muncul begitu saja dan memberikan semangat pada Kikoru. Jelas saja Kikoru sangat kaget sekaligus bingung. Apalagi si Kafka tiba-tiba berubah wujud menjadi kaiju dan menahan luapan serangan kompresi Honju. Kafka berterima kasih karena Kikoru telah menahan Honju dengan segenap kekuatannya. Oleh karena itulah saat ini Kikoru bisa beristirahat, sementara Kafka yang akan membereskan sisanya. Namun sebelum itu, Kafka memohon pada Kikoru agar merahasiakan semua hal yang terjadi saat ini, termasuk identitas Kafka sebagai kaiju nomor 8. Kafka pun mulai melepaskan sejumlah energi yang begitu besar. Kompresi kekuatan kaiju Kafka mencapai angka 9,8 dan ini merupakan angka yang mengerikan. Konomi sangat yakin kalau ada kaiju lain yang bertarung melawan Honju. Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan visual karena ledakan sebelumnya membuat sinyal drone agak terganggu. Saat ini Mina dan Shushiro nampak berlari kencang menuju lokasi Honju. Dikarenakan tidak memiliki banyak waktu, Kafka pun melepaskan tinju super kuatnya yang langsung diterima si Honju. Adu tinju pun terjadi antara kaiju nomor 8 melawan Honju. Namun pukulan si Kafka benar-benar jauh lebih unggul. Ngerinya, tinju Kafka membuat daging dan tulang si Honju hancur berserakan. Kafka lantas mendekati Kikoru, dan dia bersyukur melihat gadis tersebut baik-baik saja. Dia pun menasehati Kikoru agar tidak sembrono dan lebih memperhatikan keselamatannya. Saat itulah Ichikawa tiba-tiba muncul dan memarahi Kafka. Ichikawa sangat khawatir karena Kafka sudah memperlihatkan wujud kaijunya di hadapan Kikoru. Di saat keduanya bersitegang satu sama lain, Kikoru pun pingsan begitu saja. Sesaat kemudian, Mina dan Shushiro terlihat baru saja tiba di lokasi Honju. Keduanya pun tidak mengerti melihat kondisi TKP yang dipenuhi ceceran bangkai Honju. Setelah melakukan pengecekan di beberapa lokasi, pasukan pertahanan Divisi 3 tidak menemukan jejak peserta ujian sama sekali. Konomi pun mengabarkan bahwa baru saja ada 3 peserta yang kembali ke tempat pengungsian. Mereka adalah Shinomiya Kikoru, Ichikawa Reno, dan Kafka Hibino. Jadi saat ini bisa dipastikan bahwa seluruh peserta ujian berhasil dievakuasi. Walau kabar ini cukup menenangkan, namun Shushiro merasakan hal yang tidak beres. Kikoru memang kuat, tapi gadis itu tidak mungkin bisa melakukan penghancuran Honju seperti ini. Kebangkitan para kaiju dan terjadinya ledakan aneh benar-benar sangat mencurigakan. Shushiro benar-benar tidak mengerti, apalagi kejadian ini begitu mirip dengan insiden aneh 3 bulan yang lalu. Mina pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan investigasi serta memanggil tim pembersihan guna membereskan kekacauan ini secepatnya. Pada keesokan harinya, Kafka terlihat lemas dan dirawat di rumah sakit. Ichikawa lantas mengabarkan kalau Kikoru berhasil selamat dan menjalani proses pemulihan yang cukup rumit. Kafka pun merenungi hasil evaluasi final sebelumnya. Walau Kafka telah berusaha sekuat tenaga untuk menggapai impian, sayangnya dia selalu kalah dan dilampaui oleh orang lain. Pun demikian, Kafka tidak pernah putus harapan dan selalu menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Kafka pun berterima kasih pada Ichikawa karena pemuda itu selalu memberikan dorongan dan banyak bantuan. Tanpa disangka, Kapten Mina Ashiro mendengarkan obrolan Kafka dan Ichikawa di luar kamar.
Gadis itu pun masuk dan memberikan hormat pada Kafka dan Ichikawa karena keduanya telah menyelamatkan nyawa Shinomiya Kikoru. Mina pun langsung balik kanan dan pamitan pergi setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya itu. Di sini Kafka tidak bisa menyapa Mina seenaknya. Sebagai calon prajurit baru, Kafka harus bersikap tenang dan menjunjung tinggi profesionalisme. Namun Kafka memastikan bahwa pada suatu hari nanti Mina akan mengakui kemampuannya. Di lokasi lain, Kikoru terlihat mulai sadar dari pingsannya. Sedetik kemudian wakil Kapten Shoshiro terlihat membesuk si Kikoru. Shoshiro lantas mengabarkan bahwa semua kaiju yang tadinya bangkit telah dihancurkan sepenuhnya. Semua orang berhasil diselamatkan berkat bantuan Kikoru yang berhasil mengalahkan Honju. Kikoru pun terdiam tanpa kata hingga membuat Shoshiro agak bingung. Kikoru lantas mengingat sosok Kafka Hibino yang datang menyelamatkannya dalam wujud kaiju. Gadis itu pun berkata dengan tegas bahwa dialah yang mengalahkan Honju. Pada malam harinya, sosok kaiju yang sebelumnya muncul di lokasi ujian terlihat menyembunyikan dirinya di dalam bilik toilet umum. Kaiju itu mendengarkan siaran di ponsel tentang insiden kebangkitan kaiju pada lokasi ujian final rekrutmen pasukan pertahanan. Mendengar tidak adanya korban jiwa, kaiju itu pun serasa tidak percaya dan agak kecewa. Ponselnya pun tiba-tiba berdering dan dia agak kebingungan mengoperasikan alat komunikasi tersebut. Suara lelaki di seberang telepon pun meminta agar pemilik ponsel itu segera keluar karena waktu istirahatnya telah selesai. Tanpa disangka kaiju ini memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi sosok manusia yang diinginkannya. Parahnya yang menelpon kaiju ini adalah Pak Tokuda. Jadi sudah sangat jelas bahwa kaiju ini berubah menjadi orang baru dan menyamar sebagai tim pembersih bangkai kaiju, tempat di mana Kafka dan Ichikawa bekerja. Sekembalinya di tempat kerja, Kafka terlihat takut dan sangat khawatir jika tidak lolos menjadi prajurit pasukan pertahanan. Dia pun menyalahkan Ichikawa karena telah memberikan semangat untuk berjuang. Tentu saja Ichikawa tidak terima dan balik menyalahkan Kafka yang selalu berpikir pesimis. Di tengah perseteruan itu, atasan mereka menyampaikan surat dari pasukan pertahanan tentang hasil rekrutmen. Disitulah wajah Kafka dan Ichikawa tiba-tiba langsung serius. Keduanya pun duduk bersama sembari memandangi amplop di hadapan mereka masing-masing. Mau menangis ataupun tertawa, ini adalah kesempatan terakhir Kafka. Mungkin ini adalah langkah awal yang mengantarkannya untuk berada di samping Mina. Kafka dan Ichikawa mulai membuka amplop tersebut dalam hitungan ketiga. Dan hasil seleksi itu pun benar-benar di luar dugaan. Pada keesokan harinya, tepatnya di gedung pasukan pertahanan divisi 3, terlihat beberapa peserta rekrutmen yang lolos menjadi pasukan pertahanan. Di antaranya adalah Haruichi Izumo, Aoi Kakuragi, Iharu Furuhashi, Ichikawa Reno, dan tentu saja Shinomiya Kikoru. Sebelum mengikuti ujian seleksi, Haruichi begitu yakin bisa menduduki peringkat pertama di antara para peserta ujian lain. Sadar tidak mampu menyaingi kehebatan Kikoru, Haruichi pun mengajak Aoi untuk bersaing menjadi nomor 2. Namun Aoi tidak mau, karena sebelum itu dia pernah mengalahkan Kikoru pada tes ujian fisik. Aoi lantas membiarkan posisi kedua dipegang Haruichi karena pada suatu hari nanti Aoi yakin bisa mengalahkan Kikoru. Iharu dan Ichikawa juga mulai terlihat akrab satu sama lain. Ichikawa pun hanya terdiam ketika Iharu menanyakan bagaimana kondisi dan status Kafka. Apakah om-om itu berhasil lolos ujian ataukah tidak? Sesaat kemudian Kapten Mina Ashiro memasuki ruangan dan memulai upacara pelantikan member baru pasukan pertahanan. Kikoru pun didapuk sebagai perwakilan dari 27 orang yang dinobatkan sebagai prajurit umum pasukan pertahanan baru. Setelah menerima sertifikat pasukan pertahanan, Kikoru dan yang lainnya bersumpah akan bertempur dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawa. Kikoru lantas mendapatkan pujian dan terima kasih dari Mina karena sebelumnya sangat berkontribusi dalam ujian akhir hingga tidak ada satupun korban jiwa. Jelas saja Kikoru langsung menunduk karena bukan dia yang mengalahkan Honju. Dia malah menyalahkan Kafka karena lelaki itulah yang sebenarnya sangat berjasa. Menurut Kikoru, justru seharusnya Kafka lah yang menerima ucapan terima kasih dari Mina. Dia pun bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Kafka tidak hadir di acara yang sangat penting ini?
Diselamatkan oleh Kafka justru membuat Kikoru sangat terhina. Dia ingin mengetahui banyak hal tentang Kafka, yang salah satunya adalah mengapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Tanpa disangka saat itu juga Kafka tiba-tiba datang. Dia pun meminta maaf karena telah datang terlambat. Semua mata pun langsung tertuju pada Kafka. Sebelumnya member Divisi 3 tengah mengadakan rapat tertutup yang menilai kelayakan para peserta ujian. Semua member sangat sependapat kalau Kafka tidak bisa diterima. Tentunya karena Kafka mendapatkan nilai ujian fisik terendah serta tingkat adaptasi baju tempur 0%. Ketika Mina hendak memutuskan status Kafka, tanpa disangka Sushiro menyela dan meminta Kafka diterima saja. Sushiro menjelaskan bahwa prestasi Kafka memang di bawah rata-rata dan tidak memenuhi standar seorang prajurit. Namun di evaluasi final Kafka menemukan kelemahan vital kaiju. Selain itu dia lebih memilih berkontribusi dengan membantu rekan peserta lainnya daripada mementingkan dirinya sendiri. Sifat ini sangatlah langka dan tidak semua orang bisa melakukannya. Sayangnya Sushiro masih beranggapan kalau Kafka lebih cocok menjadi seorang pelawak. Sebenarnya Sushiro tidak yakin kalau Kafka bisa dipromosikan menjadi prajurit umum pasukan pertahanan. Untuk itulah dia akan membimbing Kafka secara personal di timnya dengan status Kafka sebagai seorang kadet. Dengan dingin Mina berkata bahwa Kafka tidak bisa mengikuti upacara pelantikan prajurit karena statusnya yang masih kadet. Pun demikian kehadiran Kafka benar-benar sangat dinantikan oleh prajurit lainnya. Mina lantas berpidato di hadapan semua prajurit. Dia mengucapkan terima kasih karena semua orang di tempat ini telah rela bergabung menjadi pasukan pertahanan walau menjalani ujian yang sangat sulit. Beberapa tahun belakangan ini, kemunculan dan kekuatan kaiju jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih lagi muncul kasus aneh tentang kaiju mati yang bisa bangkit kembali. Dalam menjalankan tugas, mungkin saja ada member yang gugur dalam misi pertamanya. Memang tidak ada yang bisa menjamin keselamatan para prajurit, namun justru karena itulah Mina berharap agar semua prajurit mempercayainya. Mina pun bersumpah akan selalu berada di depan untuk menjadi perisai dan tombak para pasukan pertahanan. Parahnya, di tengah pidato itu si Kafka malah menjawab kalau dia akan selalu berjuang di samping Mina. Tentu saja semua orang begitu kaget melihat kebodohan Kafka. Kafka sendiri baru sadar kalau dia telah keceplosan ngomong seperti itu. Dikarenakan Kafka telah berbicara tanpa izin dan memanggil nama atasan secara langsung, dia pun harus mendapatkan hukuman 100 kali push up. Sushiro pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kekonyolan Kafka. Tapi dia terdiam setelah menyadari kalau Mina nampak tersenyum. Walau Kafka begitu lucu, tapi nyatanya Sushiro memiliki alasan lain membiarkan Kafka memasuki timnya. Ketika sebelumnya para kaiju mulai bangkit, tiba-tiba saja muncul reaksi kompresi kekuatan sebesar 9,8 fortitude. Walau Sushiro mengira itu adalah kesalahan mesin, tapi bersamaan dengan itu tanda vital seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan jelas saja sosok itu adalah Kafka Hibino. Sushiro mencurigai Kafka karena memiliki kemampuan adaptasi baju tempur yang sangat rendah. Oleh karena itulah Sushiro menempatkan Kafka di unitnya guna melakukan sedikit penyelidikan. Kikoru lantas meminta Kafka menemuinya di lokasi lain setelah Kafka menyelesaikan hukuman fisiknya. Kikoru pun sangat kaget setelah mengetahui fakta kalau Kafka bisa berubah menjadi kaiju setelah memakan seekor kaiju. Dia pun begitu jijik walau Kafka sudah menjelaskan kalau itu bukanlah kemauannya. Awalnya Kafka berencana untuk memberitahukan rahasianya itu pada pasukan pertahanan karena dia yakin mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan keanehannya itu. Namun Kikoru menilai bahwa hal itu adalah pilihan yang sangat buruk. Meskipun tidak dimusnahkan, Kafka pasti akan diperiksa dan diteliti bak kelinci percobaan. Selain itu, Kafka tidak mungkin bisa diterima sebagai pasukan pertahanan. Setelah dimusnahkan, kaiju kuat yang diberi nomor akan digunakan sebagai komponen senjata khusus. Informasi Kikoru ini jelas sekali membuat Kafka sangat ketakutan. Dia pun memohon-mohon agar Kikoru merahasiakan hal ini. Kikoru sendiri sudah paham, apalagi sebelumnya Kafka pernah menyelamatkannya. Gadis ini pun bersedia menjaga rahasia Kafka dengan satu syarat. Jika ternyata kaiju nomor 8 mencelakai manusia, maka Kikoru sendirilah yang akan melenyapkan Kafka. Mendengar pernyataan ini justru membuat Kafka tersenyum.
Dia pun meminta Kikoru untuk menghancurkannya jika sampai hal buruk itu terjadi. Keesokan harinya, para pasukan pertahanan melakukan sesi latihan dengan begitu intens. Ichikawa terlihat sangat fokus dan berusaha menjalani latihan dengan begitu serius. Usahanya pun membuahkan hasil, di mana sesi latihan tembaknya bisa diselesaikan dalam waktu 2 menitan. Selain itu, kekuatan tempur yang dilepaskan Ichikawa bisa mencapai 18%. Iharu nampak agak kesal melihat kekuatan tempur Ichikawa meningkat drastis. Dia pun tidak mau kalah dan menampilkan kekuatannya yang mencapai 20%. Tapi semua kekuatan itu tetap berada di bawah Kikoru, di mana gadis itu telah melepaskan kekuatan tempurnya hingga 55%. Haruichi semakin sadar bahwa mustahil baginya bisa mengalahkan Kikoru. Sementara kekuatan tempur Aoi saat ini telah menyamai Haruichi. Haruichi pun akan mencetak rekor baru dan meninggalkan Aoi. Ketika semua orang saling bersaing dan tidak mau kalah, justru saat itulah Kafka menyelesaikan sesi latihannya. Walau sudah berusaha mati-matian, namun kekuatan tempur yang dicapai Kafka hanyalah 1%. Pun demikian, nilai itu sudah meningkat sedikit dibandingkan waktu pertama kali mengenakan baju tempur. Kafka pun memamerkan kekuatannya pada Kikoru, walau sebenarnya itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Sushiro lantas mengingatkan Kafka untuk lebih serius, karena jika usaha Kafka hanya begini-begini saja, maka dia tidak mungkin dipromosikan menjadi prajurit umum. Selain itu, Kafka juga terancam di PHK dalam waktu maksimal 3 bulan. Tentu saja Kafka begitu lemas mendengarkan kabar ini. Sushiro pun terlihat begitu puas dengan kemampuan para prajurit baru. Mereka memiliki rasa persaingan yang kuat untuk terus maju, walau tidak mendapatkan arahan langsung dari Sushiro. Setelah menjalani sesi latihan yang sangat melelahkan, semuanya pun bersantai dan membersihkan diri di kolam air hangat. Walau disertai sedikit ejekan, namun suasana di pemandian itu begitu nyaman dan terlihat menyenangkan. Mereka pun saling berbagi alasan mengapa bergabung dengan pasukan pertahanan. Alasan Iharu cukup sederhana, di mana dia melakukan ini demi Kapten Mina Ashiro. Ketika masih duduk di bangku SMP, entah mengapa Iharu diserang seekor kaiju. Untungnya saat itu Mina datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itulah Iharu selalu mengagumi Mina. Haruichi dan Aoi pun menjelaskan kalau alasan mereka bergabung juga mirip-mirip seperti Iharu. Intinya, semua orang di sini sangat mengagumi dan menghormati Mina Ashiro layaknya seorang pahlawan. Ketika giliran Kafka tiba, semuanya pun sangat tercengang setelah mengetahui fakta kalau Mina adalah sahabat masa kecil Kafka. Mereka pun semakin tidak terima ketika Kafka menjelaskan tentang kegiatan masa kecilnya bersama Mina, termasuk janji penting untuk sama-sama menjadi pasukan pertahanan. Kafka pun tidak bisa kabur dan harus menjelaskan kegiatan masa kecilnya secara detail pada semua orang. Pada esok dan hari-hari seterusnya, semua orang terlihat serius menjalani sesi latihan fisik dengan berbagai insiden kecil yang sebenarnya cukup menyenangkan. Tanpa terasa, kegiatan tersebut telah menumbuhkan sebuah keakraban dan hubungan yang cukup dekat di antara semua orang. Ketika malam menjelang, semua orang tidur nyenyak dan beristirahat di baraknya masing-masing. Namun tidak dengan Kafka. Lelaki itu nampak menahan rasa kantuknya hanya untuk menuliskan beberapa catatan penting di dalam buku agendanya. Saat itu dia dikejutkan oleh kedatangan Sushiro. Walau tidur juga merupakan sebuah pekerjaan, namun Kafka tidak mau bersantai-santai. Dia tidak ingin dipecat begitu saja setelah menjalani kegiatan sejauh ini. Kafka pun cukup tersentak karena Sushiro mengetahui rahasianya yang ingin selalu berada di dekat Mina. Ternyata semua percakapan dan cerita rahasia di pemandian tidak luput dari telinga Sushiro. Kafka pun terdiam, tapi setelahnya dia berkata bahwa ini adalah janji penting demi Mina. Sebenarnya Kafka tidak bermaksud merebut posisi wakil kapten dari Sushiro, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan pemikiran seperti itu. Jelas saja Sushiro agak jengkel mendengarkan jawaban Kafka. Sushiro pun menggebrak meja dan memberikan waktu 2 jam lagi agar Kafka segera beristirahat. Dia juga memberikan sebuah kunci dan meminta Kafka mematikan lampu ruangan setelah selesai menggunakannya. Dengan serius Sushiro menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan posisi wakil kapten ini pada Kafka atau siapapun. Kafka pun sangat menghormati pernyataan Sushiro.
Sebelum pergi, Shoshiro menyarankan agar Kafka tidak terlalu akrab dengan prajurit lain karena pekerjaan ini sangat beresiko. Dan bukan hal yang aneh jika ada orang yang tewas sewaktu-waktu. Tanpa diduga saat itu juga, sirine kemunculan Kaiju tiba-tiba berbunyi keras. Semuanya pun seketika bangun dan bersiap-siap untuk bertugas. Shoshiro sendiri malah tersenyum. Dia mengatakan pada Kafka agar segera bersiap untuk menjalankan misi pertamanya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Bertempat di ruang komando pasukan Divisi 3, Mina meminta pada Konomi untuk melaporkan secara detail situasi yang terjadi saat ini. Konomi pun menjelaskan bahwa peringatan evakuasi sudah dikeluarkan pukul 2.45 khususnya di pusat gempa Sakamihara. Pihak militer nampak sibuk membantu warga sekitar untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Saat ini pasukan pertahanan telah berkoordinasi dengan pihak militer, di mana para militer sedang mendirikan komando khusus pasukan pertahanan anti kaiju di area parkiran Maleon. Sementara seekor Honju telah muncul dari retakan Kanawa. Monster tipe jamur tersebut diperkirakan telah memasuki tahap berkembang biak sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Seiring dengan munculnya Honju, di situ juga banyak Yoju yang bermunculan. Untungnya para Yoju tidak jauh dari kawasan pembasmian. Dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar, Konomi meyakini bahwa tempat yang cocok untuk membasmi monster besar itu adalah kawasan Bravo. Di sini Mina akan menangani Honju dengan memposisikan para pasukan di kawasan Eko. Dia pun menamai operasi ini sebagai Operasi Pembasmian Sakamihara. Beberapa saat kemudian, pasukan pertahanan mulai meluncur sesuai dengan juknis yang telah direncanakan. Waktu saat ini menunjukkan pukul 4 pagi. Shoshiro dan timnya nampak bersiap untuk melakukan pertarungan. Sebelum itu, Shoshiro menjelaskan mengenai rencana penyerangan Kaiju, di mana Honju akan dihadapi langsung oleh Kapten Mina. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya Yoju yang keluar dari tubuh Honju. Shoshiro melanjutkan bahwa tugas semuanya adalah membasmi para Yoju di posnya masing-masing. Saat ini kawasan F dijaga oleh tim Ikagura, sementara kawasan J dijaga oleh tim Nakanoshima. Ini adalah tugas yang sangat penting. Performa para prajurit baru sangat mempengaruhi sumber daya yang diperlukan untuk rekonstruksi. Tim yang memiliki anggota baru akan ditempatkan paling belakang dan menjadi benteng terakhir. Sebagus apapun prestasi para prajurit baru di tempat latihan, hal itu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Shoshiro pun meminta semuanya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di medan laga. Para prajurit baru itu pun langsung berteriak dengan begitu lantang. Momen ini benar-benar sangat dinanti oleh Kafka. Kafka menghubungi Ichikawa sembari menyampaikan bahwa dia harus menunjukkan kemampuannya pada kesempatan ini. Pernyataan Shoshiro yang menegaskan kalau Kafka bakalan dipecat benar-benar jadi beban pikiran. Walau gugup dan cemas, tapi Kafka harus bisa mengatasi semua tekanan yang ada. Anehnya, entah mengapa si Kafka malah semakin bersemangat. Ichikawa pun mengerti, apalagi ini adalah pekerjaan yang sangat diimpikan Kafka. Saat ini para Yoju telah mencapai kawasan Eko. Semua prajurit yang berjaga di lokasi ini pun segera bersiap untuk melakukan kontak pertarungan. Sesaat kemudian Mina tiba di posisi penembak jitu. Konomi pun memberikan izin pada pihak militer untuk melepaskan tembakan guna memancing Honju ke kawasan Bravo. Tentu saja komando khusus segera melepaskan banyak sekali tembakannya pada si Honju. Walau menerima banyak sekali tembakan, namun Honju jamur tersebut tetap berjalan pelan seperti tidak mengalami kerusakan apapun. Kafka sangat percaya diri kalau setelan baju tempur akan membantu performanya. Namun dia malah terpelanting parah saat ada satu Yoju yang menerjangnya dengan kasar. Kikoru pun memarahi Kafka karena lelaki itu terlalu maju ke depan. Walau belum mengetahui titik kelemahan musuh, namun salah satu senior sepertinya meremehkan Kikoru sebagai prajurit baru. Jelas saja Kikoru langsung menjawab hinaan itu dengan membantai banyak sekali Yoju dalam sekali serbuan. Senior itu pun sangat kaget setelah mengetahui kekuatan Kikoru yang sangat hebat. Di kawasan F juga terjadi pertarungan yang begitu sengit. Iharu dan yang lainnya berhasil mengalahkan beberapa Yoju, namun dia agak kaget menyaksikan Ichikawa yang berhasil mengalahkan Yoju sendirian.
Dengan sedikit modifikasi pada amunisi, Ichikawa sanggup bertempur dan menekan musuh. Namun kekuatan ini masih sangat kurang bagi Ichikawa. Agar Kafka tidak berubah wujud menjadi kaiju, Ichikawa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi semakin kuat. Di kawasan J, Aoi dan Haruichi nampak berjuang dalam menghentikan pergerakan para Yoju. Para senior pun mulai bertanya-tanya, mengapa prajurit baru tahun ini nampak begitu terampil. Nakanoshima sendiri mengakui bahwa ada beberapa prajurit baru dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sesaat kemudian, Konomi mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pergerakan Yoju di kawasan Juliet. Semua Yoju terpantau telah dimusnahkan. Kafka pun tidak mau tinggal diam setelah mendengarkan kabar kalau prestasi Ichikawa semakin meroket. Setidaknya dia tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Saat Kafka kebingungan harus berbuat apa, dia lantas melihat bangkai Yoju di belakangnya. Dan setelah itu membedah tubuh kaiju tersebut untuk mempelajari organ bagian dalamnya. Dalam waktu singkat, Kafka berhasil menemukan sesuatu. Dia pun mengontak wakil Kapten Soshiro dan mengabarkan tentang titik kelemahan musuh. Penjelasan Kafka pun begitu detail. Dia bahkan memberikan trik agar prajurit pertahanan bisa mengalahkan Yoju dengan maksimal. Namun yang lebih penting dari itu semua, Kafka bisa mengetahui tentang organ berkembang biak yang ada di tubuh Yoju. Dia pun menyarankan agar seluruh pasukan menghancurkan organ tersebut guna meminimalisir perkembangan Yoju. Soshiro pun sangat mengapresiasi penemuan Kafka. Dia lantas meminta Konomi untuk menyebarkan informasi Kafka tadi pada semua prajurit. Di sini Kafka cukup tenang, karena kehadirannya bisa memberikan sedikit kontribusi pada pasukan pertahanan. Dia akan melakukan apapun sebisanya hingga tiba saatnya nanti dia bisa berada di samping Mina. Saat ini si Honju telah tiba di titik pertemuan yang direncanakan. Pihak militer pun langsung mundur, sementara pasukan pertahanan berusaha menahan si kaiju dengan menembaki kakinya. Kapten Mina pun telah mempersiapkan senjata laras panjangnya. Dari pantauan sistem, Mina telah mengunci si Honju dan tidak ada masalah jika dia melakukan serangan. Ketika peluru telah dimasukkan, Konomi lantas memberikan izin pada Mina untuk bertindak. Tentu saja Mina segera melepaskan tembakannya. Kekuatan tempur yang dilepaskan Mina juga sangat tinggi, di mana bisa mencapai angka 96%. Tubuh Honju pun langsung berlubang setelah menerima tembakan Mina. Semua prajurit pun sangat kaget melihat kekuatan Mina yang sangat tidak masuk akal. Mina kembali menembak dan menargetkan titik kelemahan si kaiju. Reaksi vital Honju pun menghilang dan tentu saja monster itu langsung tumbang. Pun demikian, Mina kembali menembakkan senjatanya hingga si kaiju itu benar-benar binasa. Setelah menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri, Kafka begitu kagum dengan kemampuan Mina. Soshiro pun bertanya, apakah Kafka akan menyerah untuk mendampingi Mina setelah mengetahui fakta tentang kekuatan Mina yang tidak biasa? Untuk bertarung di sisi Mina, setidaknya Kafka harus memiliki kekuatan yang setara. Kafka pun membalas, apakah Soshiro bisa menandingi kekuatan Mina barusan? Dengan jujur Soshiro menjawab bahwa dia tidak bisa menyamai Mina. Kekuatan Soshiro sebagai sniper sangat rendah, dan jika harus menghadapi kaiju raksasa, Soshiro memang bukanlah tandingan Mina. Namun beda masalahnya jika Soshiro berhadapan dengan kaiju kelas kecil dan menengah. Saat itu juga seekor Yoju tiba-tiba datang dan menyerang Soshiro dari belakang. Kafka pun sangat kaget dan hanya bisa memperingatkan Soshiro saja. Namun dengan gerakan secepat kilat, Soshiro berhasil membelah Yoju tersebut. Kafka pun benar-benar kebingungan. Saking cepatnya dia sampai tidak bisa melihat pergerakan Soshiro. Soshiro pun berkata kalau dia berasal dari keluarga pembasmi kaiju dari periode Muromachi hingga saat ini. Dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan dia juga dibekali dengan peralatan atau senjata khusus yang cocok dengannya. Sedetik kemudian Mina menghubungi Soshiro dan menjelaskan kalau si Honju telah dimusnahkan. Soshiro lantas menyudahi obrolannya dengan Kafka, karena setelah ini pertunjukan utamanya akan segera dimulai. Kafka pun jadi bingung. Dia berpikir bukanlah pertarungan telah usai dengan dikalahkannya si Honju.
Disinilah Shoshiro menjelaskan bahwa Yoju akan bermunculan dalam jumlah besar sekalipun inangnya telah ditaklukkan. Dan benar saja, ribuan Yoju keluar sekaligus dan memenuhi jalanan kota. Shoshiro pun memerintahkan pada para prajurit untuk membereskan seluruh kaiju dengan sekuat tenaga. Sayangnya saat ini semua prajurit dalam kondisi kelelahan. Hal ini bisa dilihat pada tingkat aktivitas serta menurunnya kekuatan tempur yang dilepaskan oleh para pasukan. Untuk sebuah misi pertama, pembasmian kali ini benar-benar sangat menguras tenaga. Tapi jika mereka semua bisa melewati rintangan ini, maka kemampuan mereka akan meningkat dengan sendirinya. Kebanyakan para prajurit akan mengakhiri karirnya sebagai prajurit biasa dengan kekuatan tempur maksimal 30%. Hanya sebagian kecil saja yang bisa melampaui batasan itu dan berkembang menjadi level kapten. Dari semua member baru tersebut, hanya Shinomiya Kikoru seorang yang berhasil melampauinya. Namun Shoshiro mulai berpikir bahwa Ichikawa mungkin bisa menyusul Kikoru. Ichikawa pun kembali mengalahkan para monster walau nafasnya tersengal-sengal. Hal ini pun membuat Iharu cukup iri. Iharu Furuhashi yang selama 5 tahun berlatih keras di sekolah tinggi benar-benar tidak habis pikir mengapa dirinya bisa tertinggal jauh dari Ichikawa. Keduanya pun segera bergegas ke lini depan setelah mendapatkan informasi bahwa para Yojo menyerang kawasan Foxtrot. Namun di tengah jalan langkah mereka terhenti setelah menemukan seorang petugas pembersihan yang nampak memeriksa bangkai Yojo. Tentu saja Iharu langsung bertanya, mengapa orang tersebut mengabaikan peringatan dari pasukan pertahanan dan militer. Selain itu, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi petugas pembersihan untuk memasuki lokasi pertempuran. Orang yang tidak dikenal itu pun ngomong sendiri, yang pada intinya adalah menanyakan mengapa organ berkembang biak Yojo bisa dihancurkan separah ini. Apakah di antara pasukan pertahanan ada orang yang sangat memahami organ dalam kaiju? Lelaki yang diketahui bernama Takemichi Hotaka itu menoleh pada Ichikawa dan Iharu. Disinilah terlihat jelas bahwa wajah Takemichi bukanlah wajah seorang manusia.